بسم الله الرحمن الرحيم. Pengalaman pahit di Barat ketika dipimpin oleh agama di sana. Karena di Barat itu terjadi satu tragedi yang disebut dengan tragedi Inkuisisi. Tragedi Inkuisisi itu tragedi pembantaian orang-orang yang dinilai membangkang kepada gereja, itu ya, kepada doktrin agama. Nah, nanti yang banyak menjadi korban itu perempuan, ya. Banyak yang menjadi korban itu perempuan. Nah, sampai direspon oleh orang-orang yang protes nanti, Protestan, ada tokohnya ya, Martin Luther, itu sampai terjadi perpecahan antara Katolik dengan Protestan, yang berujung juga pada peperangan besar, ya, yang disebut dengan Santo Bartholomeus Deis Massacre, ya. Itu nanti dijelaskan ya. Dan ini bukan karangan saya. Kisah-kisah ini saya kutip dari buku-buku ahli sejarah Barat, buku-buku ahli sejarah para sarjana Bible ya, sarjana Kristen. Nah, ini problem sejarah Kristen. Nanti ada juga problem Alkitab ya. Jadi problem Alkitab itu ternyata kitab Kristiani semakin zaman berkembang ya, semakin teknologi maju, justru semakin terlihat bahwa kitab itu bukan firman Tuhan. Dan itu diakui sendiri ya. Sekali lagi saya tidak menyatakan apa yang disampaikan di sini itu pendapat pribadi, bukan. Ini kita mengutip ya. Kita mengutip. Jadi para sarjana Bible juga mengakui bahwa Bible itu bukan firman Tuhan tapi tulisan manusia. Jadi bukan saya yang berkata. Saya berhenti, kita kutip ada. Nah, kenapa bisa kecewa ya? Kitab suci itu kan kalau memang benar berasal dari Tuhan, itu harus dijaga kesuciannya, kemurniannya, keasliannya. Maka kitab suci menjadi rusak ketika ada orang yang berani mengubah isinya. Nanti kita lihat Bible orang Kristiani itu di dalamnya justru banyak surat-surat atau kitab-kitab yang berasal bukan dari ajaran Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, tetapi malah kitab-kitab yang berasal dari Paulus ya, yang banyak itu. Dan Paulus sudah menjadi tokoh terkenal, sudah bukan rahasia ya, bahwa dia adalah orang yang memang mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan Yesus Kristus, dengan Isa Al-Masih. Nah, nanti dibahas contohnya. Dan terakhir problem konsep ketuhanan ya, terkait dengan akidah Trinitas ya. Bagaimana menjelaskan bahwa Tuhan itu satu tapi tiga tapi satu. Para sarjana Bible di Barat, juga para pendeta-pendeta di Barat sudah angkat tangan sebetulnya. Sulit menjelaskan Trinitas ya secara logika. Nah, banyak paradoks nanti di dalamnya ya, bertentangan. Nah, hanya pendeta-pendeta di Indonesia yang masih mengatakan, oh Trinitas bisa dijelaskan, tanpa menghiraukan adanya pertentangan itu. Pokoknya begini Trinitas itu, padahal menurut logika sehat itu bertentangan. Tapi mereka tidak melihatnya atau pura-pura tidak melihat gitu, adanya pertentangan. Nah, mari kita lihat dulu. Ini, meskipun menurut saya lah tidak usah Bapak dan Ibu terlalu detail ya, karena ini sekedar informasi saja lah. Jadi kenapa di Barat itu meninggal agama? Satu, karena trauma sejarah dulu. Sedangkan orang Islam tidak pernah trauma sejarah. Orang Islam justru merindukan datangnya kepemimpinan agama. Kita ini sangat merindukan adanya pemimpin Muslim yang adil, ya, pemimpin Muslim yang soleh, pemimpin Muslim yang paham kepada agama Islam. Nah, jadi kalau Islam justru merindukan kepemimpinan agama itu.
Tetapi kalau Barat, mereka justru trauma, ya, tidak mau dipimpin lagi oleh agama. Nah, ini masalah inkuisisi. Jadi dalam perjalanan sejarah peradaban Barat pernah mengalami masa pahit yang mereka sebut sebagai the Dark Age atau abad kegelapan, ya. Zaman kegelapan. Mereka menyebutnya juga sebagai zaman pertengahan atau the Medieval Age, ya. Yang dimulai ketika Imperium Romawi Barat runtuh, nih kaki kekaisaran runtuh, ya. Kemudian muncul apa? Ya, gereja, kepemimpinan gereja yang memimpin Barat dengan dogma, ya, dengan dogma. Jadi munculnya gereja sebagai institusi dominan dalam masyarakat Kristen Barat sampai zaman Renaissance. Nanti ini zaman Enlightenment, ya, abad pencerahan, sekitar abad ke-14, tahun 1400-an, ketika Islam di Spanyol, Andalusia hancur. Jadi nanti abad pencerahan itu menggantikan abad kegelapan, ya, dan Barat mulai memuja akal. Nah, salah satu di antara faktor penyebabnya adalah karena mereka juga mengkaji kitab-kitab ulama Islam. Saya pernah menjelaskan itu, ya. Ya, jadi kitab-kitab seperti kitab Imam Ibnu Haytham, ya, kitab Imam Ibnu Rushd, kemudian Ibnu Sina, ya, itu dibahas, dikaji. Ibnu Khaldun rahimahumullah ajma'in, dan mereka mengembangkan ilmu-ilmu saintis Islam. Lalu penemuan-penemuan itu diakui sebagai penemuan mereka, penemuan orang Barat. Padahal orang Islam sudah menemukannya dari dulu. Nah, ini saya kutip dari bukunya Ustadz Dr. Adian Husaini, ya. Nah, Al-Ustadz Adian Husaini menulis, ini bagus bukunya, ya. Bapak dan Ibu juga bisa nih beli. Kalau yang ingin mendalami tentang wajah peradaban Barat lebih detail, nanti saya banyak mengutip dari buku ini, ya. Ini wajah peradaban Barat dari hegemoni Kristen ke dominasi sekuler liberal. Beliau menjelaskan ketika Kekaisaran Romawi Barat runtuh tahun 476 Masehi, gereja tetap mempertahankan sistem administrasi Romawi dan memelihara elemen-elemen peradaban Yunani Romawi atau Greco-Roman civilization. Jadi kalau di Indonesia ibaratnya kepresidenan itu ya runtuh, hancur, tidak ada lagi sistem presiden. Lalu MUI yang tadinya majelis keagamaan, majelis ulama Islam, ya, majelis ulama Indonesia, itu memimpin Indonesia, begitu. Nah, sama itu terjadi di Romawi. Ketika kekaisaran hancur, maka gereja yang muncul sebagai pemimpin di sana dulu, ya. Nah, ini jadi sebagai faktor pemersatu, gereja menyediakan jawaban bagi masyarakat, ya, tentang konsep kehidupan dan kematian, dijelaskan bagaimana memuaskan keingintahuan masyarakat tentang keagamaan, serta menjadi satu-satunya institusi yang memberikan alternatif rekonstruksi kehidupan bagi masyarakat yang diambang kehancuran, karena waktu itu kekaisarannya hancur. Karena itu pengaruh gereja meluas begitu cepat dari Italia sampai Irlandia. Wah, di Italia ya, sampai ke Irlandia, ya, di atas. Nah, maka terbentuk sebuah masyarakat baru yang berpusat pada kekristenan. Jadi intinya, ya, gereja menggantikan kekaisaran, begitu saja, ya, intinya, ya. Ya, sudah terorganisir dengan baik di zaman Paus Gregorius pertama, ya, tahun 500 sampai 600, yang dikenal sebagai The Great, ya, Paus the Great. Beliau mengadopsi sistem Romawi untuk mengatur kekuasaan dan kekayaan di gereja di Italia, Sisilia, Sardinia, Gaul, dan wilayah lainnya. Nah, sampai beliau juga membentuk, ya, prajurit hebat yang dibiayai, ya, melakukan aktivitas ekonomi, mengimpor gandum, memberi makan prajurit. Ini sampai punya kekuatan besar lah, ya, papasis power itu hebat sekali. Nah, nanti kita lihat bukti kehebatan dominasi gereja itu ketika ada persengketaan antara Paus dengan raja-raja Eropa, ya. Misalkan Paus Leo nih, ya, Paus Leo itu membentuk milisi, ya, Romawi yang sangat kuat, ya, tentara Romawi yang sangat kuat untuk menyerang siapapun yang mengancam wilayahnya. Pada abad ke-11 terjadi konflik antara Paus Gregorius VII, ini, ya, yang berkonflik itu Paus Gregorius VII dengan Raja Henry, ya.
Raja Henry keempat, mengenai otoritas gereja dan kerajaan di masyarakat. Namun Henry IV akhirnya menyerah karena dijatuhi hukuman pemboikotan oleh Paus tanpa dipulihkan kekuasaan. Hebat sekali Paus itu ya, dulu di Eropa. Sampai Raja Perancis saja kalah nih ketika bermasalah dengan Paus ya. Nah, jadi nanti kita akan temukan banyak data yang menunjukkan bahwa kekuasaan Paus itu luar biasa ya di Eropa saat itu. Pokoknya semua yang bertentangan dengan dogma gereja itu dianggap sebagai musuh, dianggap sebagai gerakan kekufuran. Bahasa di Eropa itu ya, bahasa agama Kristen itu disebut dengan kaum heretik ya, atau kaum kafir begitu. Sehingga dengan memanfaatkan situasi inilah kemudian Paus Gregorius ke-7 menyerukan semua rakyat Eropa untuk membentuk milisi bersenjata yang dia namakan sebagai The Knight of Saint Peter. Ini jadi digabung ya, digabung nih Kopassusnya begitu kalau sekarang. Nah, maka di zaman-zaman inilah terjadi apa yang dikenal dengan sebutan inkuisisi ya, pembantaian. Nah, ini sekedar tahu saja lah. Nah, supaya Bapak dan Ibu ini ingin memvalidasi data-data tentang inkuisisi, ini kan ada penulis terkenal ya, namanya Karen Armstrong. Ini kan terkenal. Kebangetan kalau kita tidak tahu Karen Armstrong ya. Beliau kan mantan biarawati juga ya, mantan biarawati, dan beliau menjadi penulis terkenal. Beliau mengatakan dalam bukunya Holy War ya, yang terbit di London tahun 91, katanya sebagian besar kita tentunya setuju bahwa salah satu dari institusi Kristen yang paling jahat adalah inkuisisi. Tuh, jadi ini Karen Armstrong yang bicara ya, biarawati, seorang biarawati. Yang mana inkuisisi itu merupakan instrumen teror dalam gereja Katolik sampai dengan akhir abad ke-17. Tuh ya. Jadi memang ada ya tragedi inkuisisi ini. Apa tragedi inkuisisi itu? Nih. Nah, disebutkan Peter de Rosa dalam bukunya Vicar of Christ, The Dark Side of Papacy. Mengisahkan ketika pasukan Napoleon, katanya ya, pasukan Prancis, menaklukkan Spanyol pada tahun 1800-an, komandan pasukannya, Kolonel Lemanowski, melaporkan tentang pastor-pastor yang tidak mengakui adanya ruang-ruang penyiksaan dalam biara mereka. Jadi pastor-pastornya tidak mengaku ada ruang penyiksaan. Padahal ketika digeledah, pasukan Lemanowski menemukan tempat penyiksaan di ruang bawah tanah yang penuh dengan tawanan. Ya, semuanya dalam keadaan telanjang dan beberapa di antaranya sudah gila. Pasukan Prancis yang justru sudah terbiasa dengan kekerasan dan darah ya, karena prajurit perang, itu sampai merasa muak dan ingin muntah melihat pemandangan seperti itu. Mereka akhirnya mengosongkan ruangan-ruangan itu, dan selanjutnya ruangan tersebut diledakkan ya, biara itu diledakkan. Jadi gereja dulu di Eropa punya ruangan khusus di bawah tanah untuk menyiksa siapapun yang menentang dogma ya, menentang dogma gereja. Robert Held dalam bukunya Inquisition memuat ya gambar-gambar mengerikan tentang inkuisisi yang dilakukan tokoh-tokoh gereja kala itu. Ia memaparkan lebih dari 50 jenis dan model alat-alat siksaan yang sangat brutal, seperti pembakaran hidup-hidup, pencungkil mata, gergaji pembelah tubuh manusia, pemotong lidah, alat penghancur kepala, dan pengebor kemaluan. Ya, jadi dibakar hidup-hidup itu sudah biasa ya, diikat di tiang lalu dibakar dulu. Ini alat-alatnya juga banyak tuh, alat-alat untuk menghukum ya. Ini lihat, ini kalung yang seperti garpu begitu ya, di kedua sisinya ada besi yang dilancipkan ya, sehingga tajam. Nanti dia digunakan untuk menusuk, yang satu ditusuk ke dada mungkin, yang satu ditusuk ke lehernya. Jadi tidak bisa, kalau bergerak itu pegal saja dan nojos Pak. Nah, ini lihat alat-alat penyiksaannya tuh. Ya, alat-alat penyiksaan milik gereja di abad pertengahan. Ya, inilah ada the rack, the pillory ya, di Borgol kalau sekarang ya, Iron Maiden. Manusia kalau masuk ke sini hancur sudah. Ya,
penghancur kepala, macam-macam. Nah ini juga di salah satu, ini manusianya ditarik tuh Pak, jadi kakinya diikat, dikunci, lalu tangannya diikat oleh tali, dan ini kalau diputar, ya tertarik kan, ya. Ini sendi-sendinya bisa lepas, terus ditarik, ya. Nah, ini juga ya, masih banyak tuh alat-alatnya. Ya dimuat lah dalam buku tersebut ya. Dimuat. Gitu. Tuh Pak. Ini ada ya. Jadi kita mengutip ya, bukan asal sembarang menuduh atau asal sembarang bicara. Ya, kita mengutip. Dan ini bukan rahasia, ya sudah bukan rahasia. Ini sudah orang-orang kalau ahli sejarah, apalagi sejarah peradaban Barat, sudah tahu ya tentang fakta ini sudah biasa. Karena memang dulu di abad pertengahan penyiksaan seperti ini dianggap sebagai satu yang dibenarkan, ya. Tidak disalahkan. Kenapa? Karena yang disiksa itu kaum-kaum yang dianggap membangkang kepada Tuhan, begitu. Ya. Dianggap membangkang. Jadi kita juga bukan sedang mengolok-olok gereja kejam, gereja sadis, bukan. Kita hanya sedang mencari bukti bahwa kenapa orang Barat tidak mau lagi dipimpin agama, tidak mau lagi menggunakan agama, begitu, ya. Ternyata karena dulu agama yang pernah memimpin mereka bertindak kejam, begitu, ya. Nah ini ya, ini ruangan penyiksaan tuh di bawah tanah, disiksa. Nah, ironisnya lagi, sekitar 85% korban penyiksaan dan pembunuhan itu adalah perempuan. 85% korbannya perempuan. Karena mungkin ini juga nanti dipengaruhi oleh pandangan misogini ya. Nah, sudah pernah dibahas kan, misogini itu pandangan merendahkan perempuan. Karena memang di dalam kitab suci mereka, perempuan dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap keluarnya manusia dari surga. Jadi Nabi Adam alaihissalam itu dihukum oleh Tuhan keluar dari surga karena memetik buah terlarang. Itu dikatakan kesalahan ibunda Hawa, kesalahan perempuan yang membujuk. Makanya perempuan disalahkan, lalu dianggap menanggung penderitaan akibat dikutuk oleh Tuhan. Karena ibunda Hawa di dalam kitab Kejadian ya, berarti milik Kristen juga milik Yahudi kalau kitab Kejadian. Ya, Yahudi menyebutnya Sefer Bereshit, yaitu salah satu surat di Torah ya. Kalau orang Kristen menyebutnya kitab Kejadian, salah satu kitab di Perjanjian Lama. Perjanjian Lama dengan Torah itu ya beda bahasa saja. Torah itu kitab Musa ya, kalau di Kristen disebut Pentateuch ya, salah satu bagian dari Perjanjian Lama. Jadi Torah, Nevi'im, Ketubim kan, Torah, kitab para nabi dan kitab tambahan. Ketiga kitab itu kalau digabung disebut Tanah ya. Tanah itu singkatan Torah, Nevi'im, Ketubim. Orang Kristen menyebutnya Perjanjian Lama. Nah, jadi antara tahun 1450 sampai 1800 diperkirakan sekitar 2-4 juta wanita dibakar hidup-hidup di dataran Katolik maupun Protestan Eropa. Ini terjadi dulu. Nah, Henry Charles Lea, sejarawan Amerika yang menuliskan kejahatan Inkuisisi di Spanyol dalam bukunya A History of the Inquisition of Spain, terbit di New York tahun 88, mengatakan bahwa Inkuisisi adalah tindakan gereja yang tidak bertanggung jawab. Namun gereja menganggap aksi membakar hidup-hidup kaum heretik atau kafir ini adalah tindakan yang mulia. Tuh ya. Jadi karena ini traumanya itu ya. Makanya sebetulnya istilah kafir itu bukan hanya ada di dalam ajaran Islam. Di Kristen pun ada, namanya heretik. Di Yahudi pun ada, namanya goyim. Bangsa goyim itu bangsa di luar Yahudi, kafir. Tapi di media itu selalu Islam yang disudutkan. Seolah-olah tidak tidak toleran ya. Islam itu katanya intoleran, diskriminatif, menyebut orang yang di luar
Muslim atau di luar Islam sebagai kafir. Jangan nyebut kafir, katanya sebut saja non-Muslim. Itu kan orang yang tidak paham berarti definisi bahasa. Kalau istilah kafir di dalam Islam dari bahasa Arab ya, kafaro itu artinya menghalangi kan. Kafir itu ya orang yang menghalangi diri dari Tuhan begitu. Makanya disebut cover buku ya. Buku itu ada cover. Itu cover itu dari kafaro artinya sampul atau penghalang kan, pelindung begitu. Jadi yang menghalangi diri dari Tuhan itu kafir. Sudah sangat lembut, sudah sangat halus, sudah sangat sopan sekali disebut kafir itu. Orang Arab jahiliyah paham bahasa Arab, tidak pernah protes disebut orang kafir. Ini di Indonesia, paham bahasa Arab juga tidak, lalu menyatakan protes dengan istilah kafir, kan aneh. Lebih memilih istilah non-muslim. Padahal kalau kita paham bahasanya, non itu tidak, muslim itu kan selamat, ya. Artinya orang yang tidak selamat. Padahal istilah kafir itu sudah sangat halus ya, sangat halus. Nah kalau di Kristen kafir disebut heretik, kalau di Yahudi disebutnya goyim, bangsa goy atau luar non-Yahudi. Menurut gereja, aksi membakar hidup-hidup kaum heretik kafir adalah tindakan yang mulia. Ini banyak gambaran, lukisan, ilustrasinya banyak ya. Nah, Karen Armstrong, sejarawan Amerika Serikat tadi ya, mantan biarawati itu, menambahkan juga gereja selalu bertindak sebagai wakil Tuhan. Ini masalahnya. Karena wakil Tuhan dan mengatasnamakan Tuhan, ya, maka tindakannya tidak boleh disebut kesalahan, tidak boleh disebut kekejaman, harus disebut sebagai tindakan yang dibenarkan begitu. Maka Paus sendiri, pemimpin gereja, adalah wakil Kristus kan, yang bersifat infallible atau tidak boleh disalahkan, tidak bisa salah, selalu benar, karena dianggap keputusan-keputusannya itu dinaungi oleh Tuhan begitu. Gereja bisa menghukum atau mengampuni dosa siapapun yang dikehendakinya. Nah, nanti diprotes oleh Martin Luther ya. Menurut Philip J. Adler, salah satu yang mendorong Martin Luther ya, pengusung sekte Protestani, untuk menempelkan 95 pernyataan di pintu gerejanya di Jerman. Jadi ada 95 pernyataan ditulis lalu ditempelkan di pintu gereja di Jerman. Itu dalam rangka menggugat keseluruhan doktrin supremasi Paus. Menurut Martin Luther, Paus itu sudah seenaknya begitu ya. Kalau sederhananya begitulah, semena-mena begitu. Ya, adalah memberontak praktik jual beli surat pengampunan dosa oleh Paus. Jadi Paus seenaknya, yang ini diampuni dosanya, yang itu dihukum, ya, yang ini dibunuh, ya ini dibebaskan. Nah, diprotes oleh Martin Luther. Tapi bagaimana nasib Martin Luther itu disebut? Martin Luther lahir pada tanggal 10 November tahun 1483. Martin Luther ya mengubah dunia dengan tulisan 95 pernyataan dan menempelkannya di papan ya, atau di papan tembok gereja Katolik. Tetapi gereja Katolik tidak mempercayai apa yang dia anggap benar ya, ditolak dan bahkan dianggap sebagai pembangkangan. Makanya mereka ya, gereja membakarnya tuh, dibakar di atas stake itu ya, pancung begitu ya, tiang pancung, dibakar hidup-hidup. Martin Luther meninggal tanggal 18 Februari 1544. Jadi ini katanya lukisan ilustrasi ya dari wajah Martin Luther yang meninggal karena protesnya itu. Tetapi pemahamannya sudah menyebar dan banyak orang yang bersimpati, banyak orang juga yang mendukung dan sepemahaman dengan beliau, makanya jadi sekte atau jadi denominasi Protestan. Ya, pemahamannya sudah menyebar kemana-mana. Jadi menurut beliau Paus itu ya sesat lah. Nah, pemberontakan semacam ini terus berlangsung sampai Protestan itu kembali jumlahnya bertambah banyak. Bukan kembali, Protestan itu jumlahnya malah makin bertambah ya, makin bertambah banyak. Yang akhirnya beratus tahun kedua sekte ini, Katolik dan Protestan, saling melakukan berbagai aksi penyerangan, bahkan pembunuhan dan pembantaian.
Dengan ini kepercayaan infallible terhadap gereja menjadi sedikit-sedikit tergoyahkan. Nah, diprotes oleh rakyatnya sendiri. Nah, di Prancis nih, kita ke Prancis, pertarungan Katolik dan Protestan ini berlangsung sengit. Salah satu kisah yang paling mengerikan adalah pembantaian kaum Protestan, terutama Calvinistis ya, satu aliran ini di Paris oleh Katolik dibantainya itu tahun 1572 yang dikenal sebagai The Santo Bartholomeus Day Massacre ya, Saint Bartholomew's Day Massacre. Nah ini kisah terkenal. Saya searching di internet saja Saint Bartholomew's Day Massacre, muncul gambar-gambar seperti ini. Mayat bergelimpangan, Bapak Ibu ya. Mayat bergelimpangan ini orang-orang Protestan yang dibunuh karena dianggap pembangkang oleh pihak Katolik. Tuh, diperkirakan 10.000 orang mati selama berminggu-minggu jalan-jalan di Paris dipenuhi mayat laki-laki, wanita, dan anak-anak yang kebayangnya 10.000 sok. Kok di Bandung ya ngagaloler ya jalmi 10.000 gitu ya. Mayat-mayat ya di jalanan, waduh ketika bayangnya ya, karena sudah terjadi pembantaian. Pinggir-pinggir jalan mayat tumpul ya, ini korbannya orang-orang Protestan. Nah, maka dengan seluruh kejadian ini lahirlah trauma ya orang-orang Barat terhadap kepemimpinan gereja, tidak mau mengulangi tragedi-tragedi seperti itu. Ya wajar ya, kalau trauma wajar kan, sangat manusiawi. Dan ditambah dengan dendam masyarakat Barat terhadap keistimewaan tokoh agama yang malah bersekutu dengan para penguasa dan menindas rakyat. Ini kan hati-hati, kalau di Indonesia ini terjadi juga sama nanti, tokoh agama malah bersekongkol dengan penguasa untuk menindas rakyat. Ya, nanti bisa di demo itu, bisa berbahaya nanti, sehingga mempengaruhi sikap Barat dalam memandang agama yang kemudian melahirkan paham sekularisme dalam politik mereka. Nah, gitulah singkat ceritanya ya. Ini hanya untuk mengenal saja begitu. Ada bukti bahwa orang Barat meninggalkan agama itu karena memang trauma terhadap sejarah mereka ya, sejarah ketika mereka dipimpin oleh agama. Nah, gitu. Nah, sekarang kita ke nomor 2 ya. Nah, ini juga sedikit perbincangan saja supaya menjadi informasi yang membuka wawasan kita bahwa ternyata pantas saja gereja atau Barat itu ya, selain trauma kepada gereja juga trauma kepada kitab sucinya sendiri. Pantas saja mereka meninggalkan agama ya. Nah, yang kedua misalkan tentang perjanjian baru. Ini tentang Injil ya, Bible. Nah, begini nih. Novum Testamentum atau perjanjian baru itu kan salah satu bagian dalam Bible. Jadi Bible itu kan ada 3 bagian, perjanjian lama, perjanjian baru, dan surat-surat Paulus begitu ya, kalau Bible ya, kitab orang Nasrani. Nah, ini kitab Islam, Quran, kitab Yahudi itu Tanakh ya, Torah, Nevi'im, Ketubim. Tanakh ini dianggap oleh orang Kristen sebagai perjanjian lama. Jadi memang sama isinya dengan Tanakh ya, perjanjian lama itu, hanya berbeda nanti beberapa surat, begitu beberapa kitab. Ya, ada kitab-kitab tambahan nanti oleh orang Kristen ditambahkan ke dalam Tanakh, disebutnya surat-surat atau kitab-kitab Deuterokanonika ya, surat yang dikanonkan di pengkanonan yang kedua. Nah, maka kita lihat Bible ya, lihat Bible. Nah ini, jadi kalau di dalam Bible ada perjanjian lama, ya, ada perjanjian baru, ada surat-surat Paulus. Nah, kalau bagian perjanjian lama ini ada kemiripan dengan kitab Yahudi, Tanakh tadi ya. Kalau Yahudi, Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketubim, kitab Taurat Nabi Musa katanya, lalu kitab para nabi Bani Israel, dan kitab-kitab tambahan. Sudah segini jelas. Tiga bagian ya. Sedangkan Tanakh ini ketika diadopsi oleh orang-orang Nasrani disebut sebagai Old Testament atau perjanjian lama ya, yang berisikan sama Torah sama ya, 5 surat. Kemudian kitab sejarah
kitab syair, nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil. Begini susunannya kalau Kristen. Jadi lebih banyak ya. Ada beberapa kitab yang tidak ada sebetulnya di dalam tanah. Nah, ini sekedar informasi sajalah, tidak usah hafal ya, sekedar tahu saja. Nah, jadi kitab orang Kristen itu Perjanjian Lama ini dari mulai Taurat sampai nabi-nabi kecil, lalu nanti ditambah Perjanjian Baru dan ditambah surat-surat Paulus gitu ya. Perjanjian Baru itu apa? 4 Injil kan? Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Disebut Injil kanonik, Injil yang dikanonkan, yang diresmikan. Ditambah nanti surat-surat Paulus. Nah, kenapa mereka trauma kepada Alkitab? Ya, karena memang semakin zaman maju, semakin teknologi berkembang ya, itu semakin terbukti bahwa Bible itu atau Injil itu bukan firman Tuhan. Dan ini diucapkan langsung menjadi apa? Diucapkan langsung dari lisan-lisan para sarjana Bible, para tokoh Kristiani justru. Nah, kita lihat dulu Injil, katanya dari bahasa Yunani itu Evangelion atau Evangel, yang disebut dengan kabar gembira atau kabar baik. Ya, disebut juga Gospel. Gospel itu berasal dari kata good spell, ya, artinya kabar gembira atau berita baik. Menurut Barnabas, ya, salah satu murid Nabi Isa, murid Yesus Kristus, tapi Injil Barnabas itu tidak diakui ya sebagai Injil yang boleh dibaca. Padahal saya sudah punya Barnabas nih. Ya, Barnabas itu mengatakan, bentar ya, ini Injil Barnabas. Ini Injil Barnabas, yang dimaksud dengan berita baik ya, atau Injil Evangelion itu adalah di dalam Injil ini terdapat kabar gembira akan kedatangan Nabi terakhir begitu. Nabi terakhir yang bernama Ahmad atau Muhammad ya, yang diberitakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Itu kan disebutkan di dalam Quran juga ya, bahwa Nabi Isa mengatakan, Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang setelahku Nabi terakhir yang akan membuat dunia ini bertaubat, dunia ini memuja Tuhan Bapa begitu ya, dan dia bernama Ahmad atau Muhammad ya. Ini Injil Barnabas. Saya ada banyak Injil Barnabas. Ada yang cetakan dulu ya, cetakan zaman dulu. Ini juga Injil Barnabas. Cetakan dulu ini. Terjemah Injil Barnabas. Semuanya. Kertasnya kertas jadul. Kalau ini cetakan yang sekarang ya. Injil Barnabas. Ya. Nah, maka disebutkan di sini ya, misalkan oleh Profesor Kanegisir, macam nabunya, di profesor di Institut Katolik di Paris ya, di Prancis nih. Nah, saya kutip dari buku Dr. Maurice Bucaille, The Bible, The Quran dan Science ya, halaman 47 sampai 48, ada bukunya di sini. Jauh lah, karena ya, buku Dr. Maurice Bucaille, bagus ini bukunya. Beliau mengutip kutipan dari Profesor Kanegisir ya, di Institut Katolik Paris, yang mengatakan bahwa seseorang seharusnya tidak mengambil secara literal fakta-fakta yang dilaporkan tentang Yesus oleh kitab-kitab Injil. Ini kan secara sederhana mengatakan jangan percaya data Injil begitu. Ini oleh profesor di Institut Katolik sendiri. Ya. Kemudian profesor lain nih, Profesor Alvar Elgar menjelaskan tujuan mereka untuk menyebarkan cerita tentang Yesus yang dikemas sesuai dengan ajaran yang telah ditetapkan gereja mereka, yang dipungut dari berbagai sumber yang cocok dengan keinginan mereka, baik dari sumber sejarah, cerita, dongeng maupun hayalan. Tuh. Ini dalam buku Jesus 100 Years ya Before Christ. Lalu ada juga dari Dr. Van Nistrik dan D.S. Bolan yang mengatakan kita tidak usah malu-malu mengakui bahwa terdapat berbagai kehilapan dalam Alkitab. Ya, ini tahun 1967 sudah diakui bahwa Bible itu semakin terbukti bukan firman Tuhan. Kehilapan tentang angka-angka perhitungan itu salah ya, kesalahan matematis, tahun dan fakta juga datanya salah.
Dan tak perlu kita pertanggungkan kehilapan itu bagaimanapun caranya. Ya sudah, akui saja bahwa kitab suci kita ini memang banyak salah dan bukan firman Tuhan, sudah begitu ya. Gentle ini gentle ya. Sir Hoskin dan Endavi mengatakan dalam The Riddle of the New Testament ya, terbit di London tahun 63 ya. Kalau Bapak Ibu punya bukunya, buka di halaman 196. Dikatakan jika dirasakan sulit karena bukti yang kurang memadai untuk menamakan para pengarang Injil-Injil sinoptik yang tadi ya, Markus, Matius, Lukas, tanpa Yohanes ya. Injil sinoptik itu Injil yang isinya mirip begitu. Karena Markus, Matius, Lukas itu mirip isinya, menceritakan riwayat Nabi Isa ya, Yesus Kristus. Maka lebih sulit lagi menentukan tanggal penulisannya secara pasti. Jadi menemukan ya para pengarang Injil saja sulit ini. Siapa yang menulis Markus, siapa yang menulis Matius, siapa yang menulis Lukas. Maka lebih sulit lagi menentukan tanggal penulisannya secara pasti. Kapan ditulisnya? Ini sulit sekali. Di sini tak ada bukti sama sekali. Dan penentuan tanggal hanyalah satu kemustahilan. Terminus et Quem adalah sekitar tahun 100 Masehi. Ya. Jadi ditulisnya baru 1 abad ya, berselang dari zaman Kristus begitu. Tuh, ini Dr. Sudarmo, rohaniawan Kristen di Indonesia nih, mengatakan kitab suci Bible hanya catatan saja dari orang. Maka diakui juga bahwa di dalam kitab suci mungkin sekali ada kesalahan. Tuh ya. Ini diakui oleh para tokoh Kristiani. Terus, maka sebetulnya di zaman Nabi Isa alaihissalam ada yang mengatakan tahun 0 Masehi atau sebelumnya ya, 6 Masehi. Oh, ini seharusnya 6 sebelum Masehi ya. Beliau alaihissalam menghadapi kondisi zaman di mana Alkitab Ibrani sudah mengalami kerusakan tangan-tangan orang jahil. Jadi Nabi Isa itu dari 0 sampai 33 Masehi. Ada yang mengatakan dari minus atau sebelum Masehi ya, tahun 4 atau tahun 6 sebelum Masehi sampai tahun 30-an begitu. Beliau hidup dulu hanya baru 30 tahun, belum selesai, belum habis umurnya. Sekarang sedang diangkat ke langit dan nanti akan turun kembali ke bumi untuk melanjutkan umurnya yang tersisa. Karena kan harus sampai kepada ajal ya. Semua orang itu harus sampai kepada ajalnya. Ulun nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa, setiap jiwa itu harus merasakan kematian. Dan Nabi Isa alaihissalam belum merasakan wafat ya. Sampai sekarang masih ada. Padahal sudah berlalu 2000 tahun, tetapi mana 2000 tahun beliau tidak menua meskipun 1 hari. Itu sudah dijelaskan ya, sudah dijelaskan di pembahasan takdir Yerusalem. Nah, maka disebutkan di zaman Nabi Isa, beliau alaihissalam menghadapi kondisi zaman di mana Alkitab Ibrani sudah mengalami kerusakan di tangan-tangan orang jahil. Sehingga salah satu misi dakwah beliau adalah untuk meluruskannya, begitu ya. Diluruskan. Contoh, misalkan kita baca kitab Matius pasal 5:17. Mengatakan, janganlah kamu menyangka, ini ucapan Yesus Kristus ya, Nabi Isa. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Tuh, jadi perjanjian lama itu tidak dianggap lama, tidak dianggap basi. Janganlah kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, Neviim tadi kan, Torah, Neviim, Khatm kan. Dan Neviim tidak, aku tidak diutus untuk meniadakan hukum-hukum yang ada di dalam Torah dan Neviim itu. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi tidak ada kadaluarsa sebetulnya perjanjian lama itu. Nah, lalu di Matius pasal 5 ayat 18, satu ayat kemudian, ya, satu ayat setelahnya, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota itu ya 1 huruf, ya 1 titik, ya 1 huruf lah, atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Jadi tidak boleh dihapus, tidak boleh dianggap kadaluarsa sebelum semuanya terjadi. Ya. Ayat selanjutnya, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ya, setelah ditiadakan,
ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengerjakan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat tinggi di dalam kerajaan sorga. Nah, mari kita lihat nanti kitab Perjanjian Lama ya mencantumkan hukum-hukum nih para nabi-nabi Bani Israel. Lalu di Perjanjian Baru kata Nabi Isa tadi, aku tidak diutus untuk menghilangkan hukum Taurat, artinya masih berlaku. Nah, lalu kenapa sekarang orang-orang Kristiani ya itu meninggalkan hukum-hukum Taurat? Nah, nanti di sini masalahnya. Sosok yang bernama Paulus ini ya, menurut para ahli kristologi, kitab suci umat Kristen itu kan Perjanjian Baru ya, bukan berasal dari Yesus atau bahkan murid-murid Yesus. Di Perjanjian Baru itu 4 Injil kanonik tadi dan ada surat-surat Paulus ya. Ayat-ayat dalam kitab-kitab surat-surat Paulus itu justru dinominasi oleh tulisan Paulus. Sebagai contoh nih, bukti ya. Ini saya kutip dari buku Ustadzah Ibunda Hajah Irena Handono ya, Bu Iren. Nah, Bu Irena Handono itu menjelaskan Perjanjian Baru terdiri dari 4 kitab Injil, Markus, Matius, Lukas, Yohanes, lalu 14 surat yang ditulis Paulus, kitab Roma, Korintus 1, Korintus 2, kitab Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, ya, Tesalonika 1, Tesalonika 2, Timotius 1, Timotius 2, Titus, Filemon, Ibrani. Kemudian ada 3 surat Yohanes, Yohanes 1, 2, 3, lalu 1 surat Yakobus, ada surah Yudas, ada 2 surah Petrus, Petrus 1, Petrus 2, surah yang ditulis oleh Lukas, kisah para rasul, dan wahyu kepada Yohanes. Nah, kitab-kitab Perjanjian Baru ini didominasi oleh tulisan Paulus. Artinya tulisan Paulus itu paling banyak ya. Contoh nih, lihat kitab Roma pasal 1 ayat pertama ya. Ini contoh kalimat pembukaan dari 13 surat di dalam Bible yang berasal dari Paulus. Justru 13 kitab nih dari Paulus ya. Misalkan kitab Roma pasal pertama ayat pertama dikatakan dari Paulus. Tuh. Ini bukan dari Yesus, dari Paulus, hamba Yesus Kristus. Hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Kemudian kitab Korintus juga dimulai dengan ungkapan dari Paulus. Ya. Ini semuanya tulisan Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus dan semua orang kudus di seluruh Akhaya. Jadi dia mengaku-ngaku sebagai rasul ya. Rasul dan menerima mandat atau perintah dari Tuhan, ya Tuhan Yesus. Kalau kita mau berpikir ya kritis gitu. Kenapa orang yang dianggap sebagai utusan atau rasul ini justru malah menulis kitab yang isinya sangat bertentangan dengan apa yang Yesus pernah sabdakan? Kan begitu ya, kalau mau kritis. Misalkan ini juga di dalam kitab Galatia, pasal 1 ayat pertama dikatakan dari Paulus, seorang rasul. Sami ya, sami saudara nyebutnya dari Paulus, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku pada jemaat-jemaat di Galatia. Ini Korintus dari Paulus, sami ya, itulah sama ya, dari Paulus. Kemudian Efesus pasal 1 ayat 1 dari Paulus ya, rasulnya Kristus Yesus katanya begitu. Kitab Filipi pasal 1 ayat 1 dari Paulus dan Timotius, semuanya dari Paulus ini. Kolose 1 pasal 1 ayat 1-2 dari Paulus. Tesalonika ya, Tesalonika 1 pasal 1 ayat 1 dari Paulus. Semuanya dari Paulus. Semuanya dari Paulus. Kemudian Tesalonika 2 dari Paulus. Timotius 1 dari Paulus, gitu Pak, Bu. Ya. Kemudian dari Timotius 2 juga dari Paulus ya. Jadi mendominasi tulisan Paulus itu. Nah, makanya karena banyak menulis kitab, Paulus itu nanti juga merubah apa-apa yang sudah ditetapkan di Perjanjian Lama dan apa-apa yang sudah ditetapkan di Perjanjian Baru.
Ini berpengaruh sekali ajaran Paulus itu. Tuh, kitab Titus juga pasal 1-nya ayat pertama dari Paulus. Ya, itu masih ada tuh. Kitab Filemon pasal 1 ayat 1 dari Paulus. Kitab Kisah Para Rasul, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ini juga yang berkata adalah Paulus. Nah sekarang kita cari bukti. Mana buktinya Paulus justru merubah ajaran-ajaran Yesus Kristus? Contoh, tadi Yesus bersabda, hukum Taurat tidak akan dihapuskan, ya, masih berlaku. Dan aku datang bukan untuk menggantikannya atau meninggalkannya, meniadakannya, tetapi aku datang untuk menggenapinya, kan begitu. Nah, di dalam Taurat, tadi kitab Kejadian kan ini termasuk Taurat ya, Sefer Bereshit. Jadi Taurat tadi 5 surat. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kalau dalam bahasa orang Yahudi, Sefer Bereshit, Sefer Shemot, Sefer Wayikra, Sefer Bamidbar, Sefer Devarim. Ya, sama kitabnya itu. Nah, ini di Sefer Bereshit, berarti kitab pertama, kitab Kejadian. Pasal 17 ayat 9-10. Disebut tentang hukum berhitan, disepitan ya, disunat. Lagi firman Allah kepada Abraham, kepada Nabi Ibrahim nih. Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku, Allah, dan kamu, Ibrahim, ya, Abraham. Serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Nah, jadi orang yang menganut agama atau ajaran Ibrahim dianggap sebagai keturunan Ibrahim atau keturunan nasabnya pun begitu, itu semuanya harus dihitan, disunat, ya. Nah, di sini nanti perintah hitan ini kan dijaga, ya, diamalkan oleh Ibrahim. Ibrahim nanti ke generasi putra, ya, Ismail, Ishak. Lalu ada putra-putra Ibrahim dari Keturah, ya. Ibrahim itu kan ada dari Siti Sarah, Siti Hajar, nanti ada dari Siti Keturah. Nah, nanti dari generasi cucu ada Yakub alaihissalam, ya. Yakub nanti punya putra 12 menjadi suku bangsa, disebut Bani Israel. Ismail nanti melahirkan bangsa Arab sampai ke zaman Nabi Muhammad SAW. Semuanya menjaga ini milah Ibrahim, ibadah hitan. Makanya nanti Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus yang lahir dari Bani Israel nih, jalur Ishak, jalur Yakub, ya, Bani Israel dari suku Yahudi, turunan Yehuda. Itu dikatakan di Lukas pasal 2 ayat 21, ini perjanjian baru. Kalau tadi ini perjanjian lama, ya, Torah, ini perjanjian baru Injil. Dan ketika genap 8 hari, ini baru usia 8 hari, dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Tuh, ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam pun atau Yesus Kristus itu disunat pada hari ke-8 dari kelahiran. Jadi masih bayi, masih orok beureum banyak, baru sepekan. Mun aya nama akikah, ya. Akikah itu kan sepekan, ya, waktunya 7 hari. Nah, Nabi Isa alaihissalam dihitan di situ. Dihitan, lalu disunatkan, ya, langsung disunat, tuh, diberi nama Yesus atau Iso, ya, atau Yeshu, ya. Orang Aramaik, ya, menyebutnya Iso Mesiha. Kalau orang Ibrani, Yahudi menyebutnya Yeshu Hanotsri. Orang Arab, Al-Quran, Islam menyebutnya Isa Al-Masih, Isa ibnu Maryam. Jadi di perjanjian lama ada perintahnya kepada Ibrahim, di perjanjian baru ada contohnya, contoh pengamalannya oleh Nabi Isa. Tetapi apa yang dikatakan oleh Paulus bisa membuat kita menjadi terhenyak, ya, kaget. Karena Paulus mengatakan di kitab Galatia pasal 5 ayat 2, ini paling bawah dulu, ya, lihat. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, kalau kamu berhitan, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Tuh, kumaha ngamalkeunana kumaha? Di perjanjian lama ada perintahnya, di perjanjian baru ada contoh pengamalannya, di surat-surat Paulus ada larangannya. Bagaimana ini? Ya, padahal di perjanjian lama masih di Sefer Bereshit nih, itu diancam bagi orang yang tidak berhitan itu. Ya, Allah berfirman kepada Abraham, dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat
kulit khatannya, dikerat tadi keret ya, yang tidak dipotong kulit khatannya, kulit kemaluannya, maka orang itu harus dilenyapkan tuh dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjian tuhnya. Nah, kalau kita baca di Injil Barnabas ini, di Barnabas, tetapi ya Barnabas itu sekarang tidak diakui lah, ya. Termasuk apokripa ya, buku yang tidak boleh dibaca oleh gereja, itu dilarang. Katanya di Barnabas ini, ya, Yesus menjawab, sungguh kukatakan kepadamu bahwa anjing lebih mulia dari seorang yang tidak bersunat. Tuh. Manusia yang tidak menyunat tubuhnya akan aku cerai-beraikan dia dari kalangan keluargaku untuk selama-lamanya. Kemudian Yesus berkata, tinggalkan ketakutan itu. Orang yang tidak mengerat kulupnya, tidak berhitan, karena dia diharamkan dari surga Firdaus. Waduh. Ya ini kalau misalkan Injil Barnabas tidak diakui, ya kita cukupan saja dengan Sefer Beresit, ini kan ada di dalam Perjanjian Lama, ya kitab Kejadian. Yang mengancam laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya harus dilenyapkan tuh, karena sudah mengingkari perjanjian Tuhan. Nah, tetapi di sini Paulus mengatakan, kalau kamu berhitan, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Kumaha tuh itu? Itu ajaran-ajaran yang dirubah oleh Paulus. Salah satu contoh saja ya ini. Nah, contoh mah hiji we punya. Contoh mah hiji we ya tuh. Nah, begitulah. Jadi apa yang disebut dengan trauma itu memang ada ya, trauma, problem sejarah Kristen, lalu problem Alkitab. Makanya kenapa Alkitab itu semakin hari semakin terbukti bukan firman Tuhan, karena sudah dirubah dari dulu ya. Penulisnya saja tidak jelas siapa ya. Lalu ternyata juga ada tokoh yang merusaknya dari dalam. Bahkan tulisan-tulisannya malah mengubah hukum-hukum yang sebelumnya ada di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi ya memang kasihan ya, bingung. Orang Barat tuh bingung punya kitab suci seperti ini, ya bingung. Ya. Jadi sejarahnya kelam, kitab sucinya mengecewakan, lalu nanti konsep ketuhannya pun membingungkan. Nah ini kan juga disinggung dalam Quran ya, wala taqul salisu salasa. Janganlah kamu mengatakan Tuhan itu ya tiga, gitu. Ya satu di antara tiga. Jangan. Itu Allah tidak ridho dianggap punya sekutu, bahwa Tuhan itu ada tiga wujud ya, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Nah gitu Pak, Bapak Ibu ya. Jadi ini tiga problem sejarah Kristen, yang mana nanti setelah problem ini kita analisa, kita bisa tahu ya, Barat itu menjadi trauma, kemudian membebaskan diri dari dominasi agama, gitu ya, dominasi agama. Nah ini, lihat dulu ya sebentar ya. Ini, jadi ketika gereja menguasai Eropa, ya terdapat dua kekuasaan agama Kristen yang berbeda. Nah nanti di antara gereja yang menguasai Eropa itu kita harus bedakan. Ada gereja Katolik yang tadi tragedi Inkuisisi ya, yang juga justru menyebabkan Eropa menjadi trauma ya, Romawi itu trauma kepada agama ini gara-gara gereja Katolik. Nah, tetapi ada satu gereja yang lain. Ketika Katolik ini dipimpin oleh Konstantin, Konstantin pernah menyerukan kepada satu kaum di Roma ya, namanya bangsa Rum, untuk menerima denominasi Katolik, Trinitas tadi ya, untuk supaya diterima. Tapi bangsa Rum tidak mau terima. Bangsa Rum memilih untuk diusir, pindah dari Roma, Italia ke Konstantinopel, Istanbul, Turki kalau sekarang ya. Nah maka kan Raja Konstantin itu raja yang hebat, yang besar, mampu menyatukan Romawi Barat dan Romawi Timur. Karena itu beliau tinggal di Barat, Konstantin itu, tetapi membuat kota di Timur yang dinamai dengan namanya Konstantinopel. Maka bangsa Rum itu dipindahkan ke sana. Ya, dan ternyata bangsa Rum ini adalah orang-orang Kristen Ortodoks yang lembut itu, ya, yang mana mereka mendirikan kerajaan, ya, Bizantium, ya, ini Romawi Timur, Bizantium. Inilah orang-orang yang menolak untuk menerima ajaran Katolik. Mereka masih bertauhid begitu. Tuhan itu satu, bukan tiga, begitu ya. Nah, yang menganut ajaran Kristen Ortodoks dan berpusat di Konstantinopel. Nanti setelah
gereja Katolik ini mohon maaf. Nanti ketika setelah Romawi ini hancur kekaisarannya tahun 400-an tadi ya, lalu nanti diganti oleh gereja ya, Romawi Timur ini Bizantium justru malah panjang umur ya. Ketika Romawi Barat hancur tahun 400 sekian, Romawi Timur itu Bizantium malah masih melestarikan peradaban, melanjutkan peradaban sampai 1000 tahun ke depan ya. Nah, jadi kalau di Barat Kekaisaran Romawi Timur hancur, diganti gereja, nanti gerejanya diganti oleh orang-orang Barat sendiri yang mau meninggalkan agama karena trauma begitu. Tapi kalau di Bizantium mereka panjang peradabannya sampai tahun 1400 ketika ini ya, katanya Muhammad Al-Fatih menyerang Konstantinopel. Lalu ketika Muhammad Al-Fatih menyerang Konstantinopel, orang-orang Kristen Ortodoks ini mengajukan perdamaian tapi ditolak ya. Aneh saya juga kenapa ditolak ya. Dan mereka mengajukan piagam atau perjanjian damai. Kalau Nabi Muhammad karena Nabi melakukan itu ketika di Madinah ya, perjanjian damai dengan Kristen Ortodoks Ethiopia ya, Habasya, perjanjian damai dengan kaum Yahudi di Madinah, Nabi selalu menerima ya. Tapi kalau ini menolak. Akhirnya bangsa Rum itu terusir ya ke kota Moskow sampai hari ini, sampai sekarang. Jadi turunan-turunan bangsa Rum itu ada yang di Roma, sebagian menerima Katolik, sebagian menolak. Yang menolak itu nanti ke Bizantium di Konstantinopel. Nanti dari Bizantium diusir lagi ke Moskow. Jadi Rum itu sudah berpindah-pindah tempat dan sudah beranak pinak. Banyak sekali Rum itu ya. Ada Rum 1, Rum 2, Rum 3 begitu. Nanti bangsa Rum ini dikisahkan dalam Quran kan, surah Ar-Rum ya, surah ke-30. Bangsa Rum ini orang-orang Kristen Ortodoks yang dekat kekerabatannya kepada umat Islam. Sehingga ketika mereka nanti dikalahkan lalu kembali menang, maka orang-orang beriman bergembira, orang Islam bergembira karena kemenangan Rum. Itu hubungan emosional yang luar biasa, ya, luar biasa. Nah, maka di sini disebutkan bahwa setelah tahun 1453 Konstantinopel diserang oleh kerajaan Turki Utsmani yang dipimpin Muhammad Al-Fatih, sehingga bangsa Rum Kristen Ortodoks dipaksa berhijrah ke kota Moskow di Rusia Barat dan mempertahankan peradaban mereka di sana sampai hari ini. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau mencari di mana ya turunan bangsa Rum, di mana orang-orang Kristen Ortodoks, jawabannya ada di Rusia. Ini ya surat yang awal. Sudahlah. Nah, begitu ya yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan ya bagi kita semua bahwa sesuatu kepemimpinan oleh agama kalau tidak dilakukan secara amanah itu justru akan merusak agama itu sendiri. Ya. Maka yang disebut dengan kebaikan itu adalah kebenaran yang disampaikan secara santun. Saya ulangi, kebaikan itu kebenaran yang disampaikan secara santun, ya. Kita sudah punya kebenaran nih, agama. Lalu mau disampaikan, sampaikanlah dengan santun. Kalau tidak santun, maka nanti ketidaksantunan itu akan merusak kebenaran. Dan itu bukan kebaikan. Ya, kita berdakwah dengan kekerasan begitu, kita berdakwah dengan kebencian, itu nanti akhlak seperti itu akan merusak kebenaran yang kita bawa. Meskipun kita nanti berbicara benar, orang akan melihat cara kita menyampaikan begitu. Itulah yang terjadi di dunia kekristenan ya. Mereka merasa benar dengan hukum mereka, tetapi tidak disampaikan dengan adil dan bijaksana. Makanya kembali kepada Al-Quran, ya Allah memerintahkan kita berdakwah itu bagaimana? Ud'u ila sabili robika ya bil hikmati wa mau'izotil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah berfirman, ud'u, berdakwahlah kalian ila sabili robika, kepada jalan Tuhanmu ya bil hikmah, dengan menyebarkan hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu pemahaman yang benar yang dihasilkan dari ilmu yang benar. Seorang ahli hikmah itu punya pemahaman yang benar ya.
para nabi, para sahabat, para ulama itu ahli hikmah. Seorang ahli hikmah melihat masalah apapun sejelas melihat dengan mata kepala sendiri. Jadi kalau ada masalah diajukan kepada ahli hikmah akan mengatakan ini yang salah, harusnya begini, solusinya begini, begitu langsung ketemu jawabannya. Ya, itu ahli hikmah. Karena pemahamannya benar, pemahamannya terbentuk dari ilmu-ilmu yang benar. Jadi berdakwahlah dengan hikmah, dengan ilmu yang benar berarti. Sampaikan ilmu-ilmu yang benar, yang valid, yang punya sanad keilmuan sampai kepada Nabi, ya. Maka itu sudah dakwah dengan cara yang benar. Wa mau'izatul hasanah, dan dengan nasihat yang baik. Mau'izatul hasanah. Jadi yang kita sampaikan itu harus dikemas dengan penyampaian yang santun, yang baik. Karena Allah saja berfirman kepada Musa dan Harun di surah Toha, ya, Musa dan Harun diperintah untuk berdakwah kepada Fir'aun. Allah mengatakan, berdakwahlah, ajaklah dia dengan bahasa yang layyinun. Apa layyinun itu? Bahasa yang lembut, begitu. Itu bersikap kepada Fir'aun loh, ya. Yang mana Fir'aun itu sudah keterlaluan karena mengaku sebagai Tuhan. Ini anak-anak rabbukum a'la, ya, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Kepada orang yang menyebut diri sebagai Tuhan saja, Allah masih perintahkan Musa dan Harun untuk berkata-kata yang santun, yang baik. Ini masa kita mau berdakwah dengan cara tidak santun, padahal lawan bicara kita tidak sampai mengaku sebagai Tuhan seperti Fir'aun, ya. Jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanah, dan kebaikan yang kebenaran yang disampaikan secara santun. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun harus berdebat, berdebatlah dengan cara yang baik. Jadi sikap kita nanti kepada orang liberal, kepada orang sekuler yang terus menyerang Islam, terus merusak, ya, pemahaman-pemahaman Islam, jangan didasari dengan sifat kebencian, tetapi justru harus dengan hikmah, ilmu yang benar, supaya kembalikan pemahaman mereka kepada pemahaman yang benar, begitu. Ya, wa mau'izatul hasanah, dan juga dengan nasihat yang disampaikan dengan baik. Kalaupun harus berdebat, wajadilhum billati hiya ahsan, berdebatlah dengan cara yang baik. Nah, maka itulah cara Islam dalam berdakwah. Jadi kalau peperangan, ya, peperangan itu nomor sekian itu. Ya, peperangan itu nomor berapa kan kemarin sudah dibahas, ya. Nomor 3. Nomor terakhir. Pilihan pertamanya tetap berdebat, ya, persuasi, pendekatan secara persuasi. Yang kedua nanti nafsu-nafsunya masing-masing, lakum dinukum waliyadin, hidup berdampingan secara damai. Lalu kalau kita didolimi, dianiaya, bahkan diajak berperang, baru kita melakukan peperangan, itu pun bersifat defensif, ya, bersifat pertahanan, dan dengan berbagai macam aturan. Tidak boleh membunuh orang tua, tidak membunuh perempuan, tidak membunuh anak kecil, ya, tidak membunuh prajurit yang menyerah, bahkan musuh yang menyerah pun tidak boleh terus dibunuh. Lalu tidak melukai binatang, hewan tunggangan, tidak merusak bangunan, tidak mengganggu rumah ibadah, ya, tidak mengganggu rumah ibadah, tidak mengganggu rumah ibadah orang lain yang di dalamnya disebut nama Allah sebagai Tuhan yang satu-satunya, ya, Tuhan yang tunggal. Tidak boleh itu, ya, tidak boleh. Nah, maka setelah kondisinya terlihat membaik, misalkan orang lain itu sudah mengakui tentang kebenaran Islam, maka peperangan itu dihentikan. Jadi betapa indahnya aturan perang di dalam Islam, tidak dilakukan kecuali hanya defensif, ketika dilakukan pun banyak aturan yang harus dijaga, ya, dan itu hanya selama musuh melakukan penyerangan. Sampai musuh misalkan menyerah, sudah tidak ada lagi mutilasi, itunya dibantai, tidak ada, harus berhenti. Jadi peperangan itu hanya dilakukan ketika dibutuhkan saja. Bohong orang mengatakan Islam disebarkan dengan pedang, tidak. Kenapa Islam di dalam sejarahnya banyak melakukan peperangan? Karena diserang, banyak diserang oleh kerajaan lain, ya, dan kita melakukan perlawanan hanya sebatas reaksi, bukan aksi. Jadi tidak agresif, ya, tapi defense. Karena diserang, maka kita mempertahankan diri. Gitu. Ya, sekian, ya, yang bisa mungkin disampaikan. Nanti kalau
Ini kan baru membahas tentang 3 faktor penyebab Barat trauma kepada agama, sehingga mereka memilih sekuler dan liberal. Sebetulnya kita belum berbicara masalah asal-usul sekularisme, ya. Asal-usulnya dari mana? Dari kata saeculum di dalam bahasa Latin, ya. Saeculum nanti berbicara tentang makna-makna bahasa dalam bahasa Latin, Yunani, ya, mundus, aeon, begitu. Kedailah ya tamahnya. Jadi itu pun kalau Bapak dan Ibu ya mau dibahas, tapi kalau tidak mau, cuma meren liur, berat, tidak apa-apa, kita kembali lagi nanti mengkaji Quran dan Sunnah, ya. Jadi materi ini penting disampaikan kemarin sebagai respon kita kepada pihak-pihak yang mengatakan Islam itu tidak boleh mengklaim kebenaran sendiri, tetapi harus menerima bahwa kebenaran itu ada di agama lain. Semua agama itu benar, begitu kan? Ada orang yang mengatakan, maka kita respon dengan pertemuannya, materi-materi di beberapa pertemuan ini. Dari mulai isu inklusivisme, ya, dengan pluralisme agama, sampai membahas akar rumputnya di mana nih? Kenapa ada orang-orang liberal dan sekuler? Ternyata berasal dari pemikiran Barat, ya. Dan Barat itu sudah sekuler, sudah liberal, dikarenakan 3 faktor tadi. Trauma sejarah, trauma kitab suci, dan juga trauma tentang konsep ketuhanan mereka sendiri. Yang mana 3 trauma ini tidak ada di dalam Islam. Islam tidak trauma dengan kekhalifahan, dengan sejarah, tidak. Malah kita merindukan. Ya. 2, Islam tidak trauma dengan Al-Quran. Semakin zaman maju, semakin ilmu pengetahuan berkembang, semakin kita bangga kepada Al-Quran. Ya, dari 100% ayat-ayat yang berbicara tentang sains, dikatakan 80% sudah sesuai dengan kajian sains modern. Yang 20% lagi bukan salah, tetapi manusia sekarang belum paham kenapa diceritakan seperti itu. Nah, saya yakin yang 20% ini pun ketika nanti teknologi semakin berkembang, maka akan mengikuti yang 80%, sama-sama terbukti benar secara saintifik, ya. Itu kitab suci Al-Quran. Mana lihatlah perkembangan ajaran Islam di mana-mana. Ya, di Barat, di mana-mana, di Asia, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam sekarang di zaman modern. Yaitu orang-orang yang mau berpikir. Nah, yang ketiga, kita pun tidak pernah